Jadi pustakawan bukan hanya sebagai penjaga buku ya, tapi dia sebagai fasilitator, edukator, dan juga kurator pengetahuan. Tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu hasilnya. Oke. Maka jika kita tidak pernah membaca, maka kita tidak akan tahu apa-apa. Betul. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di acara ngobrol sambil ngerumpi. Oke, jadi di sini teman-teman balik lagi dengan kami. Nah, di sini ada saya sebagai host Ilmi Abisri dan rekan saya Agung Guntala Putra. Nah, di sini kita akan membahas terkait topik yang sangat menarik, yaitu pembangunan berkelanjutan atau SDGs, ya. Dan di sini kita sudah mengundang dua narasumber yang sangat bagus ya, di sangat, dalam bidangnya. betul sekali, Kang Agung. Dan pastinya kami mengundang narasumber ini udah mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing. Iya. Baiklah, kita langsung saja Kang Ilmi ya. Iya. Kita kenalkan di narasumber pertama kita itu ada Kang Jarot. Boleh Kang Jarot perkenalan diri dahulu? Terima kasih atas waktunya pada Kang Agung selaku host. Perkenalkan, saya dengan Jarot Arianto. Saya sebagai seorang pustakawan di kampus kesehatan. Dan dilanjut lagi di sini untuk pemateri kita yang kedua ada Kang Rifki. Kang Rifki ini sebagai praktisi di pendidikan. Silakan Kang Rifki. Semuanya, salam kenal. Ya, terima kasih kepada host kita kali ini yang gagah-gagah dan ganteng sekali. Ini Kang Ilmi dan Kang Agung. Ya, perkenalkan juga, nama saya Rifki sebagai praktisi pendidikan. Saya seorang pengajar di kampus Islam Kota Bandung. Ya, sekaligus saya juga sebagai dosen pengajar di Prodegam Studi Ilmu Perpustakaan. Oke, terima kasih Kang Rifki. Nah, di sini langsung saja ya kita masuk ke sesi tanya jawab dan kita langsung ngobrol-ngobrol saja dengan dua pemateri kita yang sangat profesional di bidangnya masing-masing. Nah, di sini yang pertama dari Kang Jarot. Nah, menurut Kang Jarot nih, bagaimana pendapat Kang Jarot mengenai peran perpustakaan dalam dunia pendidikan saat ini, Kang Jarot? Ya. Menurut saya pertanyaan sangat bagus sekali ya dari Kang Ilmi. Peran perpustakaan dalam dunia pendidikan itu sejauh ini sudah menuju ke arah transformasi digital. Jadi bahwasannya perpustakaan itu tidak hanya sebagai penyedia informasi saja, melainkan sudah meluas ke ranah digitalisasi, sehingga seseorang atau setiap orang, setiap pengguna itu bisa mengakses beragam informasi dari sumber manapun. Ya. Oke. Oh, berarti kalau pustakawan sekarang itu nggak cuma nyediain buku aja, Kang ya? Iya, betul. Oh. Ya, Itu contoh contohnya bukan ini ya, minjem buku gitu aja ya Kang ya. Berarti praktisi dari perpustakaan itu lebih luas lagi ya Kang ya. Iya. Bisa merelasikan tentang berkelanjutan pendidikan ini ya. Untuk biar kita melek akan membaca buku gitu ya Kang ya. Iya, betul. Jadi pustakawan itu kita harus menghapus image sebagai penjaga buku. Jadi pustakawan bukan hanya sebagai penjaga buku ya, tapi dia sebagai fasilitator, edukator, dan juga kurator pengetahuan. Jadi sangat luas sekali, dan juga kita sebagai akademisi gitu ya, dan masyarakat kita harus paham gitu bahwa pustakawan itu fungsinya sangat banyak, bukan hanya sekedar penjaga koleksi di tempat saja. Oh, berarti memang untuk saat ini tanggung jawab pustakawan cukup berat juga ya ternyata ya. Hampir seperti pendidik juga ya berarti ya, Kang Jarot. Iya, betul. Kalau untuk digitalisasi itu yang tadi saya cukup menarik dari yang disampaikan oleh Kang Jarot, karena untuk saat ini kan di pustakawan itu sistemnya juga udah digitalisasi juga ya Kang Jarot. Itu seperti apa sih kalau saat ini digitalisasi di pustakawan sekarang untuk pendidikan berkelanjutan ini? Ya. Untuk digitalisasi ini adalah pada intinya adalah semua koleksi yang ada di perpustakaan itu sudah tersistem, terotomasi ke dalam sebuah aplikasi maupun program. Jadi para pengguna perpustakaan itu tidak langsung hadir secara fisik ke perpustakaan, melainkan mereka bisa mengakses secara online 24 jam.
dengan mengakses sumber-sumber koleksi bahan pustaka. Tentunya ada buku, kemudian ada tugas akhir juga di sana, ada artikel-artikel berkaitan dengan jurnal, itu mereka bisa akses. Jadi saat ini tuh sudah intinya sudah aksesnya itu sudah begitu cepat dan instan gitu. Tidak seperti zaman dahulu, lama gitu ya, berproses, harus mencari-cari buku di raknya sampai ketemu baru kita bisa membaca. Namun kali ini tinggal kita searching saja di internet dengan web yang ada, maka kita akan bisa mengakses ribuan bahkan jutaan koleksi yang ada di dalam. Oke, berarti itu untuk mempermudah juga ya bagi teman-teman ini mungkin yang pengen datang ke perpustakaan, pengen cari buku, pengen cari referensi yang dicari. Jadi nggak harus langsung nyari manual ya, berarti Kang ya sekarang ya. Jadi udah by system, cari nanti masuk ke rak berapa gitu mungkin ya kayaknya. Karena saya juga jarang nih ke perpustakaan, jujur aja nih ya teman-teman. Iya betul, betul Kang. Jadi penelusurannya itu sekarang lebih mudah karena biasanya di aplikasi itu sudah ada keterangan di mana kode, barcode dan raknya dimaksud. Jadi ketika kita mencari buku misalnya komunikasi pendidikan, ada di rak 7.1 misalnya. Nah, kita tinggal mencari di rak tersebut. Itu bisa dicari manual gitu ya, manual langsung menelusur raknya, atau mungkin kita bisa melihat koleksi digitalnya di sana yang sudah tersedia di sana. Oke, sip, mantap ya. Ini bagus banget nih ya. Betul sekali, menarik sekali ya betul. Penjelasan dari Kang Jarod ini. Oke, di sini ada juga pemateri kita yang kedua dari atau pakar pendidikan. Ya? Iya benar, dari pakar Pak pendidikan. Dosen dari Uninus. Uninus ya. Betul sekali. Ya, jadi menurut Pak dosen nih, menurut Kang Rifki, pandangan Kang Rifki terkait ini ya, sebagai SDGs. Dosen, sebagai tenaga pendidik, SDGs, yaitu pendidikan berkelanjutan itu gimana Pak? Oke, baik. Terima kasih kepada host-host yang pada cakep-cakep untuk hari ini nih. Dan narasumber pertama Kang Jarod yang tadi sudah menjelaskan mengenai tentang perkembangan perpustakaan yang ada di dunia, terutama di dunia pendidikan. Oke, tadi berkaitan dengan pendidikan SDG 4, ya yang itu dinamakan pendidikan berkelanjutan. Nah, ini temanya sangat menarik ya, apalagi di perpustakaan ini pasti ada kaitannya dengan yang namanya literasi. Ya, literasi itu adalah akses kepada sumber informasi yang nantinya itu untuk mendukung pendidikan berkualitas dan berkelanjutan. Nah, kalau kita tahu di dunia pendidikan saat ini, pemirsa dan lain sebagainya, ya perpustakaan itu bukan hanya sekedar hanya sekedar tempat membaca. Ya, bukan hanya sekedar tempat membaca, tetapi juga kalau di dunia pendidikan itu untuk tempat melakukan riset. Ya, perpustakaan bisa membantu dosen dan mahasiswa itu mencari sebuah referensi yang dibutuhkan. Ya, semuanya di perpustakaan itu sudah tersedia, apalagi sekarang ya ketika zamannya digitalisasi, itu akses sumber informasi itu sudah ada semua. Ya, makanya sekarang untuk tema terkait SDG 4 itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan perpustakaan itu akan lebih memudahkan kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang pustakawan atau Akang dan Teteh ini sebagai mahasiswa ini, ya Akang ini sebagai mahasiswa ini akan memudahkan untuk proses pendidikan berkelanjutan di masa depan, karena sekarang cara mengakses sumber informasi itu, ya informasi itu sangat mudah, ya sangat mudah, beda dengan ketika zaman dahulu itu akan sangat sulit. Nah, bagaimana Pak ya Pak? Menurut Pak Rifki nih ya sebagai tenaga pendidikan, kan digitalisasi itu kan sangat luas ya Pak ya, sangat membantu maupun merugikan gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya menurut pandangan Bapak ya, digitalisasi dalam pendidikan berkelanjutan itu apakah mempengaruhi rendahnya membaca dari mahasiswa atau anak murid Bapak? Karena kan kita tahu AI ya, Iya betul. Nah, AI udah mana-mana itu ya Kang. Iya, karena emang sangat menguasai sekarang, mungkin hampir semua orang dikit-dikit pakai AI ya. Pasti orang malas ya ke perpustakaan. Iya, orang malas sekarang ke perpustakaan itu. Ya itu. Mana ya? Itu menjadi hambatan sekarang ya di dalam dunia perpustakaan saat ini ya.
itu untuk digitalisasi sekarang ya. Berdasarkan tantangan kalau saya survei ke beberapa perpustakaan perguruan tinggi itu ya, itu tuh sekarang itu budaya tumbuh literasi minat membaca itu sangat rendah. Ya karena apa? Ya karena mahasiswa itu sekarang terbiasa dengan konten-konten. Betul. Ya, konten-konten Betul. instan. Ya mereka tidak mau lagi membaca bahasa teks yang begitu panjang lebar ya, yang yang memperbuat ya, kalau bahasa kita itu memperbuat, apakah membuat pusing para mahasiswa sekarang itu pengennya yang instan kayak kita bikin mie yang instan. Kalau mau makan kan kita gitu ya, cari mie aja biar instan, ya, langsung memakan. Sama juga dengan mahasiswa. Nah, riskannya di situ riskannya terhadap ketika kita mahasiswa itu melakukan sebuah riset, nah itu akan menjadi riskan ya, akan terdapat yang namanya sebuah plagiasi atau yang namanya pelanggaran etika akademik. Karena ketika mahasiswa malas membaca, budaya membaca itu, mahasiswa itu akan terganggu dari hasil tugas akhir mahasiswanya, terutama dalam pembuatan tugas akhir. Nah, di situ mereka akan malas untuk mencari yang namanya sumber-sumber referensi untuk dijadikan bahan penelitian mereka. Karena ada AI, mereka dengan simpelnya memasukkan tugas akhirnya ya kepada tulisan dari AI-nya kepada tugas akhirnya. Tanpa mengecek terdahulu ya Pak ya, atau sumbernya dari mana. Mengecek. Padahal kalau kita tahu ya di AI itu ketika ada kutipan dan lain sebagainya, kita cek itu tidak akan ada. Itu sumbernya bodong ya. Nah makanya kita sebagai pendidik dan sekaligus pustakawan juga ya sering mengedukasi yang namanya mahasiswa supaya bisa dibiasakan budaya membaca minimal misalkan sehari 1 jam ya, jangan hanya sifatnya kepada konten-konten instan saja. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Kang Rifki. Sangat bagus ya penjelasan Pak Rifki. Jadi berhubungan dengan SDGs for pendidikan berkelanjutan ini. Betul, karena memang mungkin terbiasa dihidangkan ya. Semuanya jadi serba instan mungkin ya Kang Agung. Kita juga nggak bisa ya membaca di AI. Betul. Untuk tugas-tugas kita maupun tugas akhir, penulisan, ilmiah dan sebagainya. Baik, ini untuk Kang Jarod nih. Nah, ya, ini kalau menurut Kang Jarod tadi kan dari sudut pandang pendidik ya Kang ya, untuk tantangan atau hambatan terkait SDGs ini, apalagi terkait AI tadi ya. Nah, kalau pandangan dari pustakawan sendiri nih, dari Kang Jarod itu seperti apa? Hambatan mungkin yang dialami Kang Jarod selama ini terkait SDGs ini, atau bagi teman-teman mahasiswa mungkin di sini yang melihat tayangan ini, mungkin gimana hambatan yang selama ini sudah dialami oleh Kang Jarod? Gitu. Iya. Terima kasih Kang Yeliki atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Hambatan yang saya rasakan di dunia perpustakaan saat ini adalah yang pertama, minimnya SDM yang berkompetensi di ilmu perpustakaan itu sendiri. Nah, seperti kita lihat data dan fakta bahwasanya di bulan Agustus tahun 2025 yang lalu, itu ketika tim jurnal harian umum Kompas melakukan survei secara daring terhadap 616 responden, di mana mereka semua responden tersebut merupakan pustakawan. Dan kita dikejutkan dengan fakta yang sangat miris sekali, bahwasannya di edisi September, kurang lebih 15 September 2025 itu saya baca di headline news Kompas, itu hasil dari survei tersebut menunjukkan bahwa 41,7% pustakawan mengaku berpenghasilan di bawah standar. Di bawah standarnya ini adalah, mohon maaf saya sebutkan ya, di bawah 2 juta. Ini kan sangat miris sekali, bahwasannya kita dituntut untuk menunjukkan atau berkuar-kuar tentang, ayo tingkatkan literasi, tingkatkan literasi baca. Meningkatnya literasi harus didukung dengan sumber daya. Nah, tapi di balik itu semua ternyata pustakawan itu kurang mendapat kesejahteraan yang layak. Ini menjadi pertanyaan besar sampai saat ini. Dan yang kedua adalah hambatan yang dilakukan fasilitas yang belum memadai, khususnya di perpustakaan di daerah tertinggal, di daerah-daerah atau mungkin masuk ke pelosok-pelosok. Itu kita bisa dapati perpustakaan yang sangat
minim sekali akses informasi, khususnya akses informasi secara digital. Jadi mereka harus berjalan gitu ya, berjalan melewati rintangan untuk mendatangi sebuah perpustakaan untuk bisa mendapatkan sebuah informasi. Gitu, Mas Ilmi. Oh, gitu ya, Pak. Jadi apa namanya tuh untuk mendukungnya itu apa hambatannya itu berarti ke SDM-nya itu ya? Iya, betul. Karena minimnya upah dari itunya sendiri ya? Iya, betul. Nah, mungkin ini untuk Menteri Pendidikan mungkin kita harus saling support. Harus saling support ya. lah. Iya. Jadi intinya itu hal tersebut ketika ada kurangnya perhatian gitu, entah dari institusi, entah dari pemerintah tentang terkait dengan kesejahteraan pustakawan, maka dampak yang sangat nyata tentunya akan terjadi penurunan kualitas dari kinerja itu sendiri. Betul. Karena pustakawan itu sebagai salah satu profesi yang luar biasa sih menurut saya, itu kurang mendapatkan penghargaan secara layak. Penghargaan ya, Pak ya. Iya, betul. Berarti kalau mau maju berarti SDM-nya dulu ya diperbaikin gitu ya. Karena ya gajinya juga ya kita lihat juga. Iya, betul. Baik ya, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana kita untuk mendukung nih SDGs for pendidikan berkelanjutan ini biar lebih inklusif gitu. Bagaimana perpustakaan bisa berperan aktif dalam mendukung tujuan dari SDGs for pendidikan berkelanjutan ini, gitu Pak. Iya, terima kasih, sangat menarik sekali apa yang ditanyakan oleh Kang Agung. Peran perpustakaan dalam mendukung SDGs 4 ini salah satunya adalah dengan meningkatkan aksesibilitas informasi secara inklusif. Secara inklusif di sini adalah kita itu tidak boleh membeda-bedakan, tidak ada diskriminasi tentang pengguna perpustakaan. Itu pengguna dari manapun bisa mengakses kapanpun, dan kita harus mempersilahkan semuanya bisa mengakses hal itu tentang informasi. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa SDGs 4 atau SDGs 4 ini adalah pembangunan pendidikan berkelanjutan. Betul. Nah, berikutnya adalah kolaborasi antara lembaga instansi atau institusi pendidikan tinggi, khususnya berkaitan dengan perpustakaan. Seperti contohnya perpustakaan yang saya kelola saat ini tergabung ke dalam Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Wilayah Jawa Barat. Nah, dari sanalah sharing informasi dimulai dari sharing tentang anggota perpustakaan itu sendiri, maupun sharing informasi berbagi. Dan dengan jaring itu kita dapat meningkatkan minat literasi membaca, dan ini akan sangat berdampak sekali pada pembangunan pendidikan berkelanjutan. Oke. Sangat bagus sekali. Iya. Jawaban Kang Jarot. Tepuk tangan dulu, Kang. Tepuk tangan. Sangat luar biasa. Oke. Memang di sini kalau kita melihat pustakawan ini effortnya sudah sangat ekstra dan sudah sangat pol-polan ya Kang ya sebetulnya. Betul. Nah, kalau di pustakawan sendiri atau di perpustakaan sendiri di sini untuk pendukung penyandang disabilitas itu gimana kalau dari perpustakaan, atau mungkin dari semua perpustakaan yang khususnya di Bandung ya Kang, itu mereka sudah support nggak, atau fasilitasnya ini sudah mendukung nggak dengan mungkin ada rekan-rekan kita, kawan-kawan kita yang disabilitas pengen ke perpustakaan tapi dengan lingkungan yang nyaman gitu. Mungkin kalau dari perpustakaan sendiri untuk fasilitasnya seperti apa Kang saat ini? Terima kasih pertanyaannya dari Kang Ilmi terkait dengan penyandang disabilitas. Ini mungkin kita tidak usah jauh-jauh ke Bandung dan sekitarnya ya. Yang ruang lingkup yang terdekat saya di Kota Cimahi, ini ada tempat yang namanya adalah BLBI Abioso. BLBI Abioso ini adalah suatu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, tempat ini dirancang dan dibuat untuk menyediakan sumber bahan bacaan bagi penyandang disabilitas, khususnya tunanetra. Tempatnya sangat dekat sekali, masih di pusat kota. Oh, jadi ada penyediaannya juga Kang? Iya, betul. Ada. Jadi lebih menarik dan lebih ini ya? Betul. Dan ini segala kalangan gitu ya? Iya, betul. Ini sudah berdiri cukup sangat lama ini. Dari tahun 1960. Oh, udah lama. Dan ya? terus berkembang sampai sekarang, dan di sana juga menyediakan berbagai macam koleksi yang terkait dengan kebutuhan penyandang disabilitas, seperti audiobook atau buku bersuara, kemudian buku-buku braille di sana ada. Begitu. Jadi sangat lengkap ya Kang? Iya. Jadi ini sangat membantu sekali bagi disabilitas yang ingin mendapatkan informasi
atau pengetahuan. Berarti bagi teman-teman yang pengen ke perpustakaan meskipun sedang menyandang disabilitas itu bisa datang ke perpustakaan dengan nyaman juga ya Kang sebetulnya ya, untuk fasilitasnya juga sudah sangat mendukung seperti itu. Iya betul. Baik, sangat bagus sekali pertanyaan dan jawaban dari Kang Jarod ini. Luar Baiklah. biasa. Ini pertanyaan dari Kang Jarod. Aduh. Baiklah, di sini kita kembali lagi ke pakar pendidikan, dosen Uninus, Pak Rifki. Nah, untuk sistem pendidikan formal ini bagaimana Pak masuknya SDGs 4 ke sistem pendidikan formal kita ini? Menurut Pak Rifki gimana? Ya, baik, terima kasih ya, atas pertanyaannya. Ya, kita tahu bahwa harus tahu terkait dengan integrasi SDGs 4 ini ya bisa dilakukan dalam melalui kurikulum ya yang mengedepankan biasanya kalau di dalam pendidikan itu adalah literasi kritis ya, melalui literasi kritis atau riset indisipliner ya antar multi ilmu ya, dan pemanfaatan perpustakaan juga nantinya sebagai pusat learning hub ya, yang selanjutnya tidak hanya kampus, di sekolah-sekolah juga nantinya bisa menjadikan perpustakaan itu sebagai pusat kegiatan. Kalau di kampus kan kemahasiswaan ya, pusat kegiatan mahasiswa, atau kalau di sekolah pusat kegiatan siswa dalam membangun nantinya bisa kesadaran sosial dan berkelanjutan pendidikan atau pendidikan berkelanjutan. Nah, saya juga menambahkan dari situ ya, ketika kita berbicara mengenai tentang tadi ya di pendidikan formal ya, kerjasama antar perpustakaan ya, sekolah pendidikan ya, itu sangat penting ya, juga bisa melahirkan open access repository ya, jadi semua akses bisa terpenuhi ya, yang selama ini ya akses itu sangat terbatas, apalagi di sekolah-sekolah. Mungkin kalau di perguruan tinggi itu hampir sudah lengkap ya, ataupun pusat data yang terbuka ya, yang bisa diakses oleh peneliti-peneliti di dunia akademis ya, itu bisa nantinya memperluas, menjangkau masyarakat yang selama ini belum ada. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita melihat di sini ya, untuk pendidikan berkelanjutan ini dari lembaga pendidikan ataupun dari perpustakaan, itu kan sebetulnya bisa berkolaborasi mungkin ya Kang ya. Atau mungkin selama ini yang sudah berjalan menurut Kang Rifki seperti apa? Kayak kolaborasi atau kerjasama antar lembaga pendidikan dengan pustakawan atau perpustakaan. Nah, kalau sekarang itu ya, yang saya tahu dan yang saya rasakannya, kolaborasi itu sekarang itu sangat minim antara pustakawan dengan dunia pendidikan ya. Contohnya misalkan di perguruan tinggi jarang ada ya kolaborasi antara pustakawan dengan para dosen, ataupun ketika di sekolah mungkin di sekolah ada 1-2 kolaborasi antara pustakawan dengan guru. Itu paling dari program-program kegiatan pembelajaran seperti pembelajaran literasi kolaborasi ya, ada sifatnya kolaborasi, bagaimana ya pustakawan itu menyediakan sumber informasinya ya, guru secara teknis mengajarkannya. Kan kalau di sekolah banyak, tapi kalau di perguruan tinggi kolaborasi tidak ada, adanya hanya ya mahasiswa itu harus ya diwajibkan datang ke perpustakaan untuk hanya mencari sumber informasi, tidak ada teknis untuk berkolaborasi langsung. Kalau sifatnya di pendidikan dasar itu ada kolaborasi, misalkan seperti pembelajaran literasi menggunakan model misalkan program based learning, itu bisa mengajak seorang pustakawan untuk berkolaborasi di kelas. Pustakawan yang menyediakan sumber referensinya, guru yang menjadi leader pengajarnya, seperti itu. Oke, baik. Baik, ini Luar biasa. luar biasa ya. Memang teman-teman, untuk ilmu yang disampaikan oleh narasumber kita ini memang sangat
ini ya, sangat penting yang harus kita pelajari ya. Untuk semua kalangan, kalau bisa bukan hanya mahasiswa aja nih, bagi teman-teman siswa juga ya Kang Agung ya. Betul, Kang. Nah, ini terakhir deh untuk pertanyaan terakhir mungkin dari kami, dari rekan kita Kang Jarot dari Pustakawan, harapannya apa sih untuk kedepannya dari teman-teman pustakawan ini untuk pendidikan berkelanjutan yang berkualitas ini? Dari Kang Jarot mungkin harapannya apa? Ya, terima kasih Kang Ilmi atas pertanyaannya. Ini pertanyaan sangat menarik. Harapan saya mewakili dari teman-teman pustakawan yang ada di Indonesia khususnya, harapannya adalah bagaimana perpustakaan ini untuk mendukung dalam pendidikan berkelanjutan. Yang pertama adalah tentunya itu tadi yang sudah saya sebutkan, kita harus meningkatkan kompetensi pustakawan. Jadi keterbatasan SDM di bidang perpustakaan ini kita harus rubah image-nya gitu. Jadi bahwasannya pustakawan itu bukan hanya sebagai penjaga buku, penjaga literasi yang tidak berkompeten. Karena seharusnya pustakawan itu memiliki kompetensi yang didukung dengan latar pendidikan yang baik gitu. Jadi bukan hanya sekedar cuman duduk di tempat gitu, melayani peminjaman penggalian buku. Lebih dari itu, pustakawan itu berfungsi sebagai penyedia, fasilitator, memfasilitasi para pengguna untuk bisa memperoleh informasi dengan cepat, efektif, dan juga tepat guna. Terus berikutnya adalah selain fasilitator juga menjadi edukator, menjadi seorang pendidik, mengajarkan pengguna bagaimana tata cara menelusur informasi, mendapatkan informasi, dan juga informasi itu bagaimana agar bisa diterima oleh pengguna itu sendiri. Jadi tidak hanya sekedar datang di tempat, keliling-keliling beres. Nah itu salah satu harapan saya sih ke depannya. Menjadi yang pertama tadi fasilitator, kemudian menjadi peran edukator, dan juga perannya sangat yang terakhir adalah peran untuk bisa membuka wawasan pengetahuan bagi pustakawan itu sendiri. Jadi kita itu harus gimana ya? Pustakawan itu harus kuat mental gitu. Kuat mental dari segala macam tekanan yang ada. Jadi intinya adalah pustakawan itu bagaimana agar kita selaku pustakawan ini menjadi berperan sentral dalam pusat pendidikan berkelanjutan. Kita bukan sebagai hanya backstage di belakang layar, tapi kita harus menjadi peran utama di sana. Iya, betul sekali. Gitu. Karena sangat sentral ya Kang ya sebetulnya peran pustakawan ini. Baik, terima kasih Kang Jarot, Kang Rifki untuk insight yang diberikan, ini sangat bagus ya. Kang Agung gimana? Kang Agung ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Baiklah, soalnya udah ini ya, waktunya udah cukup gitu. Kita sangat terhibur dan mendapatkan ilmu baru ya. Betul. Jadi emang insight-nya ini juga sangat menarik ya tentang ya. SDGs for pendidikan berkelanjutan, yang bagaimana di sini ada Kang Jarot dan Kang Rifki sebagai pakar dan ahli di bidangnya masing-masing ya. Oke, terima kasih ya Kang Jarot, Kang Rifki, dan di sini Oke, yang terakhir gimana? Ada yang terakhir ini, semoga literasi ini ya terus tumbuh ya di dalam atau di semua lini pendidikan, tidak hanya di perguruan tinggi, tapi juga bisa di pendidikan formal, di informal dan non formal. Itu bisa di tingkat dasar, menengah, ya atau perguruan tinggi dan di masyarakat. Kita lihat contohnya misalkan itu, jika tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu hasilnya. Maka jika kita tidak pernah membaca, maka kita tidak akan tahu apa-apa. Betul. Oke, mantap sekali ya. Nah, ini Pak dosen kita ini ya, teman-teman semuanya. Nah, mungkin itu ya teman-teman untuk pertemuan kita di sesi hari ini. Jadi semoga nanti kita ada sesi-sesi berikutnya ya, Kang Jarot, Kang Rifki, ya Kang Agung ya, betul ya. Sekali. Mungkin itu ya teman-teman semuanya untuk acaranya mungkin kita tutup dulu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Kang Jarot ya. Terima kasih. Terima kasih.